Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar baik dan sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan topik di pertemuan kali ini adalah zat gizi makro. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana itu zat gizi makro, apa saja dan bagaimana fungsi, sumber, serta metabolismenya di dalam tubuh. Langsung saja, apa yang akan saya sampaikan hari ini ada beberapa hal ya. Zat gizi makro, fungsinya, sumber, dan metabolismenya. Kita mulai satu persatu. Nah, sebelum itu teman-teman perlu ketahui bahwa dalam gizi makro itu ada 3 jenis zat gizi yang dikenal. Yang pertama adalah karbohidrat, kemudian protein, dan juga lemak. Jadi selain zat gizi makro juga ada zat gizi mikro yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Namun kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana ketiga zat gizi ini, mulai dari fungsinya, kemudian definisinya, jenis-jenisnya, dan juga gambaran sekilas mengenai metabolismenya. Baik, langsung saja. Nah, mulai yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sebuah senyawa ya yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Jadi kalau kita ketahui bahwa dalam fotosintesis ya di mana karbon dioksida dan juga H2O ya dengan bantuan klorofil itu akan menghasilkan karbohidrat ya atau glukosa dan oksigen. Jadi dari mana kita mendapatkan karbohidrat? Ya biasanya hasil dari fotosintesis. Nah, berdasarkan klasifikasinya, karbohidrat itu terbagi menjadi dua, karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana kita sebut monosakarida, disakarida, ada juga gula alkohol dan juga oligosakarida. Untuk monosakarida itu sendiri terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Sedangkan untuk disakarida itu terdiri dari 3, sukrosa, merupakan gabungan dari glukosa dan fruktosa, kemudian ada maltosa, yang biasanya gabungan dari glukosa dan glukosa, dan yang ketiga adalah laktosa, gabungan dari glukosa dan galaktosa. Jadi 2 jenis karbohidrat. Kemudian ada gula alkohol ya, ada berbagai macam jenisnya. Kemudian ada oligosakarida juga yang lebih banyak terdapat dalam makanan biasanya jenis-jenisnya. Selain itu ada karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu terdiri dari polisakarida pati dan juga non pati. Untuk polisakarida patinya terdiri dari pati itu sendiri, kemudian ada glikogen dan juga ada dextrin. Sedangkan untuk polisakarida non pati itu ada yang serat larut dan juga ada yang serat tidak larut. Biasanya yang serat larut itu bentuknya selulosa, sedangkan yang tidak larut itu bentuknya pektin. Nah, seperti apa contohnya teman-teman bisa baca elaborasi lebih jauh lagi. Bagaimana fungsi dan sumber karbohidrat itu sendiri? Kalau kita lihat di sini, fungsi karbohidrat ada berbagai macam ya. Pada intinya, karbohidrat merupakan sumber energi utama. Jadi, karbohidrat itu dari mana kita mendapatkan energi, itu paling banyak berasal dari karbohidrat. Kemudian, karbohidrat merupakan pemberi rasa manis, karena biasanya gula itu kan rasanya manis, apalagi glukosa yang monosakarida itu manis. Dan karbohidrat juga bukan penghemat ya, maksudnya bersama-sama protein dan lemak juga itu dalam menghasilkan energi. Kemudian jadi jika ada karbohidrat, maka protein tidak digunakan sebagai energi, sehingga energi fungsi dari protein bisa berjalan dengan optimal juga. Kemudian karbohidrat yang berperan dalam metabolisme lemak tentu saja dan membantu dalam pengeluaran feses. Sumbernya ada banyak yang mulai dari serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan, kemudian ada gula, ataupun dalam bentuk olahan seperti mie, bihun, roti, tepung, selai, sirup, dan lain-lain. Itu ada banyak. Nah, bagaimana metabolisme karbohidrat? Mulai dari pencernaannya dulu ya. Jadi pencernaan dan penyerapannya, karbohidrat ini
ya intinya di dalam mulut dipecah oleh enzim aminase menjadi dextrin dan maltosa maupun bentuk yang lebih sederhana, kemudian masuk ke dalam usus halus, jadinya nanti maltosa akan dipecah ya dalam usus halus menjadi bagian-bagian sederhana lagi glukosa, di mana glukosa ini nantinya akan masuk ke dalam hati yang selanjutnya akan diserap ya, diserap dan kemudian masuk ke dalam usus besar. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, nanti jika sudah diserap dalam tubuh maka akan dimetabolisme. Metabolismenya glukosa itu akan masuk ke dalam sel-sel ya yang sudah diserap, itu akan dihidrolisis dengan bantuan berbagai enzim dan diolah menjadi sebuah energi. Energi selanjutnya dimasuk ke dalam darah, eritrosit ya, kemudian masuk ke otak dan berbagai sistem saraf. Glukosa ini ya. Kemudian sisa dari metabolisme ya akan keluar dari urin, keringat, tinja ataupun udara pernapasan, karena sebagian besar sisa metabolisme juga masuk ke dalam paru-paru sehingga saat kita bernapas itu hasil dari sisa metabolisme karbohidrat. Ya tadi di sini bagaimana bisa menghasilkan energi ya, karbohidrat itu bergabung dalam darah, di otak juga dan sistem saraf sehingga kita dapat fungsi-fungsi sistem dan juga jaringan ini berjalan dengan baik. Kemudian untuk protein, nah protein ini unsur yang sangat unik ya dalam tubuh, perannya juga cukup signifikan. Kemudian unsur-unsurnya terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan berbagai unsur mineral lainnya juga ada banyak ya terikat oleh berbagai jenis zat juga. Namun pada prinsipnya struktur dasarnya di sini adalah asam amino. Kalau teman-teman lihat di sini ikatan kimianya ya protein terdiri dari gugus karboksil dan juga gugus amino ya. Jadi ada gugus karboksilnya itu yang COOH, kemudian gugus aminonya itu tergantung ya rantainya, ada berbagai macam rantai cabang gugus amino dan inilah yang membedakan antara asam amino lainnya gitu ya. Jadi semakin banyak rantainya maka asam aminonya juga berbeda. Nah, ini secara sederhana saja. Teman-teman sudah pelajari saya rasa di mata kuliah kimia. Untuk klasifikasinya sendiri kita lebih bahas ke asam amino. Nah, di sini asam amino itu prinsipnya ada asam amino esensial dan non esensial. Ya, namun ada berbagai klasifikasi lainnya selain itu di mana sifatnya ya. Yang pertama sifatnya yang netral ya, asam amino alifatik ya terdiri dari lisin, alanin dan seterusnya. Kemudian asam amino aromatik ya terdiri dari fenil dan seterusnya. Kemudian asam amino belerang dan juga ada asam amino heterosiklik ya, triptofan ya dan seterusnya. Kemudian ada yang sifatnya asam bikarbonat ya, asidik dan juga basah, sifatnya basah basik. Asidik ya bisa dari banyak ya, lisin juga termasuk asam aspartat yang bersifat basik gitu ya, dan asam glutamat juga. Jadi ada berbagai jenis asam amino dalam tubuh, banyak sekali jenisnya ya. Kemudian fungsi dan sumbernya tentu saja tadi bersama-sama energi dan bersama karbohidrat dan lemak untuk menghasilkan energi. Kemudian sebagai zat pembangun dan pengatur, karena dia juga protein ini fungsinya berada dalam jaringan yang membentuk sel. Kemudian sebagai antibodi ya pertahanan tubuh dan juga sebagai menjaga keseimbangan elektrolit asam dan basa dan menyimpan serta meneruskan beberapa sifat-sifat yang turunan dari protein tersebut ya. Misalnya ada yang bersifat sebagai pembawa zat besi atau biasa disebut transferin, ada yang bersifat sebagai simpanan dalam tubuh, simpanan zat besi atau ferritin dan lain-lain. Untuk sumbernya saya rasa jelas ya, sumbernya itu segala jenis hewani itu memiliki berbagai jenis protein yang bermacam-macam, termasuk asam amino yang esensial dan tidak esensial, dan juga nabati ya, ada di nabati khususnya di kacangan itu banyak mengandung protein.
Untuk metabolisme protein itu sendiri, pencernaan dan absorpsinya, ya pastinya pencernaan makanan yang mengandung protein itu akan bercampur ya bersama saliva, kemudian masuk ke dalam lambung. Dan di lambung ini akan diubah ya rantainya menjadi rantai yang lebih pendek. Kemudian rantai yang lebih pendek ini masuk lagi ke dalam usus halus. Nah, di usus halus ini masuk dipecah lagi ya, kemudian dipecah menjadi beberapa bagian termasuk asam amino. Nah, asam amino itu nanti yang diserap, diserap ke dalam tubuh. Kemudian asam amino yang diserap ke dalam tubuh tentunya akan disintesis ya, disimpan dalam protein jaringan dalam di jaringan. Kemudian asam amino juga ada yang dibawa ke hati melalui proses transaminase dan juga desaminase. Sedangkan asam amino yang sisa akan menjadi amonia, kemudian dikeluarkan menjadi urin. Asam amino yang berlebihan juga akan masuk ke dalam akan tersimpan di ginjal ya, yang nantinya juga akan dikeluarkan. Jadi sebenarnya untuk penjelasan metabolisme ini memiliki waktu yang cukup panjang, ada mata kuliah ini sendiri, namun ini secara ringkas teman-teman bisa pahami. Intinya sih dalam tubuh itu terjadi proses yang disebut metabolisme, di mana metabolisme itulah yang menghasilkan fungsi-fungsi dari jenis zat gizi tersebut. Selanjutnya lemak. Lemak itu kurang lebih sama dengan strukturnya dengan karbohidrat ya, yang membedakan ikatannya, rantainya terdiri dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Lemak itu ada berbagai macam bentuknya, ada lemak sederhana, monogliserida, digliserida, trigliserida, dan juga ester. Ada yang lemak majemuk ya, fosfolipid dan lipoprotein. Ada juga turunan-turunan dari lemak, yaitu asam lemak ya, sterol seperti kolesterol dan lain-lain. Kemudian ada juga lemak yang turunannya dalam bentuk karotenoid yang bergabung bersama vitamin A, E, dan K. Kemudian ada klasifikasi lain yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa berdasarkan sumbernya ya ada lemak hewani dan lemak nabati, tentu saja terjadi perbedaan ya biasanya. Kemudian ada konsistensinya, padat dan cair, dan fungsi biologik lemak yang cadangan dan juga struktural. Struktural seperti yang membentuk tubuh seperti fosfolipid dan juga lipoprotein. Berbicara mengenai lemak, tentunya tidak lepas dari asam lemak itu sendiri. Apa itu asam lemak? Asam lemak merupakan asam karboksilat yang berantai panjang ya, memiliki struktur yang cukup panjang dengan struktur umumnya intinya CH3 ya, CH2 dan COOH. Dan biasanya jumlah atomnya itu genap. Nah, asam lemak jenuhnya itu terdiri dari asam lemak itu terdiri dari dua, yaitu asam lemak jenuh dan juga asam lemak tidak jenuh. Asam lemak jenuh biasa disebut saturated fatty acid atau SFA, memiliki ikatan rantai tidak memiliki ikatan rantai ganda ya, rantainya tunggal semua ya. Kemudian asam lemak tidak jenuh unsaturated fatty acid biasa disebut UFA, terdiri dari asam lemak monounsaturated fatty acid ya, rantai gandanya satu, kemudian polyunsaturated fatty acid memiliki ikatan rantai ganda yang banyak gitu. Contohnya ada banyak ya untuk asam lemak ya, khususnya asam lemak jenuh biasanya terdiri dari asam butirat, asam palmitat ya, ada dalam minyak, margarin, mentega, itu semua asam lemak jenuh. Kemudian asam lemak tidak jenuh itu banyak di dalam ya, terdiri dari asam, misalnya asam omega 3, omega 6 ya, asam oleat ya. Kemudian itu biasanya tergantung sumbernya bermacam-macam. Biasanya dari hewani, ada dari ikan yang banyak mengandung omega 3 dan omega 6. Kemudian di tumbuh-tumbuhan ya, misalnya minyak biji matahari, minyak biji-bijian itu juga banyak mengandung asam lemak tidak jenuh. Fungsinya tentu saja kalau kita berbicara lemak biasanya itu ada dua macam ya, fungsi dalam makanan dan juga dalam tubuh. Fungsi yang dalam makanan terdiri dari menyediakan bahan bakar ya untuk energi, kemudian bagaimana persediaan asam lemak yang esensial,
kemudian membantu absorpsi vitamin larut lemak dan menambah kelezatan makanan, membuat rasa kenyang. Sedangkan dalam tubuh itu tentu saja jika sudah masuk dalam tubuh akan diolah menjadi energi, menjaga suhu tubuh, menjaga organ vital ya, karena lemak berada di berbagai macam jaringan. Kemudian sebagai transmisi membawa saraf itu ya, impuls saraf yang menyalurkan transmisi, dan bisa juga sebagai struktur dalam sebuah membran, membawa materi yang larut lemak seperti vitamin dan mineral, dan sebagai prekursor substansi lainnya yang memang membutuhkan bantuan. Sumbernya tadi sudah saya sampaikan ya, ada nabati hewani, bisa itu minyak dari tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan, mentega, biji-bijian, margarin, ya, ayam, lemak hewan lainnya, kemudian susu, keju, kuning telur juga banyak mengandung lemak ya. Karena lemak tadi ada banyak macamnya. Untuk metabolisme lemak ya, lemak sama dengan protein dan karbo, dicerna dari mulut, kemudian masuk ke dalam lambung, di lambung juga dipecah ya menjadi misalnya yang masuk trigliserida, lemak makanan ya, trigliserida dipecah menjadi trigliserida dan asam lemak. Nantinya di usus halus akan diemulsi ya, di gliserida semuanya itu akan dipecah satu-satu lagi. Kemudian lemak yang ada di dalam struktur sel, asam lemak akan dipecah juga menjadi asam lemak dan lisofosfoglycerida. Untuk penyerapannya, ya hasil pencernaan tadi ada yang diserap langsung ke dalam darah, ada yang diolah lagi menjadi trigliserida, ya. Kemudian ada yang membentuk kilomikron masuk ke dalam limfa, kemudian dialirkan ke dalam darah. Intinya lemak juga akan masuk ke dalam darah. Oleh karena itu biasanya kenapa orang bisa stroke atau apa, karena terjadi penimbunan lemak di dalam darah. Oleh karena itu kita harus menjaga asupan ya, baik itu karbohidrat, protein maupun lemak khususnya, agar tidak berlebih. Untuk metabolismenya sendiri, tadi sesuai fungsinya lemak menghasilkan energi, tentu saja akan dipecah ya jika karbohidratnya jika karbohidrat berlebih maka disimpan dalam bentuk lemak ya. Kemudian apabila suatu saat kondisi tubuh itu memerlukan energi yang berlebihan, yang banyak, kemudian karbohidrat sudah habis, maka cadangan energinya diambil dari lemaknya. Kemudian ya intinya sih metabolismenya lemak akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak, kemudian nanti akan masuk ke dalam pembuluh darah sebagai sumber-sumber energi juga. Dan setiap pecahan dari lemak ini akan mengikat glukosa ya, itu gliserol. Dan yang tidak mengikat itu nantinya akan keluar menjadi CO2 dan H2O. Oke, saya itu teman-teman yang dapat saya sampaikan sekilas. Ya, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan kita akan sampaikan di diskusi. Sekian, mohon maaf jika ada yang salah, kurang berkenan, silahkan dikoreksi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.